Orang tua berpusaka itu sudah biasa. Anak muda berpusaka baru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Pada episode kali ini kita akan membicarakan keris lagi dengan narasumber Bapak. Ini ada keris apa ini, Pak? Saya jelaskan dari warangkanya dulu. Oke. Warangkanya ini kalau modelnya ini Yogyakarta, ya. Model Yogyakarta Branggah namanya. Branggah itu yang keris yang biasanya warangka yang digunakan untuk acara-acara resmi, ya. Kan ada yang selain Branggah itu Gayaman. Kalau Gayaman untuk acara-acara informal, gitu. Kalau acara-acara formal itu menggunakan model Branggah, ya. Kalau di Surakarta itu namanya model Ladrang. Itu untuk seremonial yang resmi. Oke. Kalau bahannya warangka ini dari kayu kemuning. Bagus ya, dari kemuning. Kemudian untuk dedernya ini bentuknya ukir Putri Kinurung. Bentuknya ukir Putri Kinurung. Bahannya ini dari tanduk kerbau. Terus kalau ciri-cirinya gaya Putri Kinurung itu apa? Nah, ini ada ukiran, ada ditatah ukir, itu sampai ke atas ini, Kak. Sampai ke atas ini, lihat. Ya, ini melingkar. Jadi ke sini modelnya kayak begini nih. Kalau biasanya kan cuma polos, tidak ada ukiran yang sampai hampir sepertiga dari badan gitu kan. Biasanya cuma ukirannya di atas ini sama yang di sebelah sini kan. Cecekan di sini sama di sini. Nah, ini kalau penuh ini namanya Putri Kinurung, ya. Hampir separuh lah. Kalau dari warangkanya sendiri ini kan dari kayu kemuning. Ini yang kayu kemuning udah dipelitur. Ya, ya. Ini sudah dikasih pewarna ini. Cuma memang warnanya memang bagus. Kalau nggak dipelitur agak-agak muda gitu ya. Tetapi ini dikasih minyak tertentu, terus dilapis begitu, jadi bagus. Kalau papa sih nggak begitu suka pakai pelitur ya. Ini kasih pewarna sedikit gitu. Mungkin biar kelihatan lebih kayak mengkilap gitu. Papa sukanya yang model ngedoff. Ya, kilapnya itu doff, tidak begitu ngejreng gitu kan, kilap kayak plastik gitu ya. Terus kalau dari pendoknya ini pendok selorok ya, dari Kuningan. Ini tahan ke Kuningan. Ini bisa kita lihat pahbilahnya, Pak. Oke. Bismillah. Oke. Dapurnya ini kerisnya dapur apa? Oke, nah kita lihat dapurnya ya. Kita hitung lognya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Log 13 ada sekar kacang, jalan, lambe gajahnya 1, ada belumbangan atau pijetan. Terus ini ada sogoan, rangkap, depan belakang ada greneng. Ini sengkelat, dapur sengkelat. Kemudian ini ada ornamen kinatah gajah singo, ya. Depan ini gajah, ini singo di gonjonya. Oke, cuma bedanya dengan yang biasa, yang zaman Sultan Agung atau apa Mataram itu, ini kan biasanya gendut. Nah ini kurus. Ini ada ceritanya. Mungkin boleh diceritain dulu langsung ke ceritanya nih. Oke. Itu terkait dengan tangguh ya. Kalau melihat dari model seperti ini, hasil diskusi dari rekan-rekan papa di paguyuban, ini ditangguh Madiun. Jadi keris Madiun eranya Mataram zaman rajanya Sultan Agung Hanyokrokusumo.
Oke, kenapa? Ada model gajah singonya. Model gajah singo itu kan mulai populer pada saat pemerintahan Sultan Agung. Tetapi ini kurus, gak gendut. Nah itu sepertinya menurut dugaan Papa dan hasil diskusi dari teman-teman Papa, ini produksi bukan Mataram tetapi Kadipaten. Gitu. Jadi ada etika. Kalau Kadipaten itu memproduksi tosan aji keris pusaka, itu sengaja untuk tidak dibuat sama atau seindah dari pusat kerajaannya. Karena itu dianggap tidak menghormati atau bisa jadi malah bisa dianggap akan memberontak. Jadi secara etika, walaupun kerisnya itu bisa dibuat sebagus mungkin, seindah seperti empu-empu di keraton yang utama kerajaannya, itu Kadipaten sengaja memang membuat dengan pola yang lebih istilahnya di bawahnya. di bawahnya. Semacam kayak dulu itu di daerah Yogyakarta kan ada dua itu, yang satu Kasultanan, yang satu Puro Pakualam, Puro Pakualaman. Nah itu punya empu juga. Nah kalau membuat uletan pamornya ya indah bagus, tetapi bentuknya dibuat memang sengaja tidak seindah untuk keris-keris yang dibabar di Keraton Kasultanan Yogyakarta, sama seperti itu. Tetapi kalau yang di Madiun itu untuk komunitas para perkerisan itu termasuk tosan aji yang dicari. Karena apa? Menurut kepercayaan bahwa produksi di daerah Madiun itu bagus-bagus, ampuh katanya mempunyai tuah yang sangat ampuh. Memang kalau menurut dulu ceritanya pada saat pendirian kerajaan Mataram Islam, ya era Panembahan Senopati itu kan melakukan penaklukan di kadipaten-kadipaten sekitar, termasuk Madiun. Itu waktu menaklukkan Madiun itu sampai Panembahan Senopati harus turun sendiri memimpin pasukan. Nah takluknya itu bukan kalah perangnya, tetapi apa? Putri Adipati Madiun itu dijadikan istri. Sehingga otomatis ada hubungan kekerabatan secara politik kan begitu, sehingga dijadikan ratu loh, dijadikan salah satu permaisurinya ada dua, jadi permaisuri dari Panembahan Senopati itu baru bisa ditaklukkan karena memang Madiun saat itu terkenal orangnya sakti-sakti dan sulit ditaklukkan. Nah karena menjadi taklukan bawahan dari keraton Mataram Islam yang ada di saat itu ada di Kota Gede, ya kan. Terus produksinya biasanya apa kalau orang bilang itu tosan ajinya wagu, memang sengaja dibuat wagu. Kalau tosan ajinya itu dibuat agak indah, itu biasanya memang untuk hanya kerabat Kadipaten, kerabat dekat dari Adipati di sana. Nah kalau melihat ini kan sudah indah nih, ya kan, tidak begitu wagu gitu kan, cukup proporsional, terus looknya rengkol sekali kan gitu kan. Wah, kan seksi nih ya kan, rengkol. Tapi tetap ya lihat, ini kan ada tengah ada odo-odonya nih. Odo-odonya ini yang agak menonjol ya kan, nyaping ini. Ini tidak sejajar dengan apa namanya lekuannya. Ya kan? Yang di tengah ini lebih kembo daripada yang di luar ini rengkol. Oke. Saya kira itu. Jadi modelnya tetap tidak dibuat persis seindah yang di keraton Mataram. Tetapi kalau melihat bilahnya ya, ini kan pamornya agak kelem, gitu. Ini kan termasuk keris-keris yang kalau menurut bahasa orang-orang penggemar tosan aji wingit. Wingit itu mempunyai kewibawaan yang sangat besar. Aura mistisnya itu kuat, katanya begitu. Ya karena gelap aja. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh. Jadi kalau
Orang-orang perkulisan ngomongnya begitu. Gitu ya. Terus kalau lo 13 sengkelat Artinya apa nih? Kalau lo Maksudnya? 13 itu kan memang standar untuk jumlah lo terbanyak standar. Apakah ada lo yang lebih dari itu? Ada 15, 27, 29 segala macam. Dan ada namanya. Tetapi itu namanya kolowijan. Kolowijan itu tidak lazim. Jadi kalau yang lazim 13. Begitu 13 itu adalah puncak. Dianggap sebagai puncak lo dari keris sehingga apa? Kemapanan. Jadi memang untuk kemapanan posisi, kehidupan, segala macam. Jadi sudah menuju kemapanan. Saya kira itu ya. Demikian pembahasan keris sengkelat kanggo Madiun era Mataram. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Orang tua berpusaka itu sudah biasa. Anak muda berpusaka baru luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.